Halo, apa kabar semuanya, teman-teman subscriber dan para pemirsa video saya pada hari ini. Semoga sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, semua urusannya lancar, dan selalu dalam kesehatan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang mobil atau motor yang menunggak angsuran. Bolehkah debt collector sita motor atau mobil yang menunggak angsuran? Kita akan bahas tuntas permasalahannya dan hukum yang mengaturnya, serta cara bagaimana menghadapi debt collector atau eksternal yang datang untuk menarik mobil atau motor yang menunggak. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan share videonya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menyimpan nomor WA saya ini. Karena lewat nomor WA ini, Anda bisa konsultasi gratis mengenai pinjaman dana Gade BPKB mobil atau motor, dan ada cashback uang tunainya hingga 10 juta rupiah untuk setiap nasabah yang mengajukan pinjaman lewat nomor WA ini. Baik, kita lanjut pembahasan kita mengenai aturan dan peraturan penyitaan motor atau mobil yang menunggak angsurannya. Kendaraan seperti mobil atau motor tentu menjadi salah satu alat transportasi yang sangat penting untuk dimiliki untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Berbagai kemudahan telah disediakan untuk masyarakat bagi yang ingin memiliki sepeda motor atau mobil. Salah satunya adalah dengan cara kredit, atau bagi mereka yang butuh modal usaha, biaya pendidikan, renovasi rumah, dan kebutuhan biaya lainnya bisa meminjam dana dengan cara menggadaikan BPKB mobil atau motor ke pembiayaan atau leasing. Dengan cara kredit, masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor tidak perlu lagi mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar sekaligus. Namun, masyarakat dapat mengangsurnya dalam tempo waktu tertentu, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan si calon konsumen. Hanya saja risiko yang sering terjadi dalam pembelian sepeda motor atau mobil secara kredit atau pinjaman dana dengan Gade BPKB mobil adalah angsuran yang menunggak atau kredit macet. Jika hal ini terjadi, tidak jarang sepeda motor atau mobil yang telah dibeli secara kredit tadi sering disita oleh debt collector dari leasing atau pembiayaannya. Bahkan tak jarang ketika sepeda motor atau mobil yang angsurannya menunggak menimbulkan keributan antara pemilik motor dengan sang debt collector. Tak sedikit kasus penyitaan yang dilakukan debt collector berujung viral di media sosial, berujung di kantor polisi, atau berujung penganiayaan seperti beberapa waktu lalu yang mengakibatkan keresahan di masyarakat. Pertanyaannya, lalu apakah boleh debt collector menyita sepeda motor yang angsurannya menunggak? Simak jawaban selengkapnya berikut ini. Bolehkah debt collector sita sepeda motor atau mobil yang menunggak? Jawabannya tentu saja tidak. Debt collector, apapun alasannya, tidak diperkenankan untuk menyita sepeda motor, meski pembayaran angsurannya macet atau menunggak. Tindakan paksa debt collector dengan menyita sepeda motor atau mobil dengan alasan angsuran yang menunggak bahkan bisa dilaporkan dengan tuduhan tindak perampasan. Dengan kata lain, penyitaan yang dilakukan debt collector atas unit kendaraan karena alasan kredit macet tadi bisa dikenai pidana, bisa dilaporkan. Tapi dengan catatan, pada saat penyitaan atau pada saat debt collector datang ke rumah untuk mengambil unit Anda, ketika dia meminta Anda menandatangani, Anda jangan mau menandatangani surat apapun, apalagi surat pernyataan penyerahan unit. Meskipun debt collectornya memaksa untuk ditandatangani, jangan pernah mau tanda tangani. Apabila debt collectornya mengancam atau mengucapkan kata-kata yang bernada menghina atau memaki atau bahkan melakukan kekerasan, maka silahkan rekam dan langsung laporkan ke polisi. Karena tindakannya
sudah bisa dikategorikan tindakan pelanggaran hukum, yaitu perbuatan tidak menyenangkan atau pengancaman dengan kata-kata yang tidak semestinya. Debt collector yang melakukan penyitaan sepeda motor atas alasan kredit macet dapat dikenai pasal 368, pasal 365 KUHP ayat 2, 3, dan 4 tentang pencurian atau perampasan dengan kekerasan. Lebih lanjut, pasal 368 KUHP menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Dengan kata lain, penyitaan secara paksa oleh debt collector terhitung sebagai tindak perampasan yang dapat diancam pidana. Lalu bagaimana prosedur yang dapat atau yang tepat dalam mengatasi kredit macet? Prosedur penarikan sepeda motor yang tepat. Dalam jual beli secara kredit, kreditur dalam hal ini adalah perusahaan jasa keuangan, dan debitur dalam hal ini adalah nasabah yang mengkredit atau yang meminjam dana, telah terikat dalam suatu kontrak. Dalam kontrak tersebut biasanya tercantum poin mengenai pelanggaran perjanjian, termasuk jika debitur tidak bisa membayar angsuran atau menunggak angsuran atau tidak mampu membayar angsuran kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo. Artinya, jika debitur tidak bisa membayar angsuran sampai jatuh tempo, debitur telah melanggar perjanjian kontrak. Konsekuensinya bisa bermacam-macam, mulai dari denda hingga penyitaan kendaraan. Atas dasar itulah, kreditur atau leasing berhak untuk menyita sepeda motor. Namun, proses penyitaan barang ini tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditur maupun debt collector, melainkan oleh pihak pengadilan. Harus ada surat putusan dari pengadilan, barulah unit atau mobilnya atau motornya bisa disita dengan cara putusan atau ketetapan dari pengadilan. Sebab pelanggaran perjanjian kontrak dalam jual beli secara kredit yang dilakukan oleh kreditur ini tergolong sebagai pelanggaran hukum perdata. Oleh karena itu, sebelum mengambil tindakan untuk menyita sepeda motor, leasing bisa mengajukan pembatalan atas kontrak kredit ke pengadilan. Bila telah diputuskan, maka eksekusi pengambilan motor haruslah dilakukan oleh pihak pengadilan, bukan debt collector ataupun perwakilan dari pihak leasingnya. Tips menghadapi debt collector. Meski hukum tentang penarikan barang kredit macet telah diatur secara jelas, namun praktik penyitaan yang dilakukan oleh debt collector masih saja sering terjadi. Apalagi para debt collector ini sering melakukan penyitaan dengan langkah-langkah intimidatif, mengintimidasi, menakut-nakuti, mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya, atau bahkan mengancam dengan tindakan kekerasan. Setidaknya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika menghadapi debt collector yang hendak menyita sepeda motor atau mobil yang angsurannya menunggak. Berikut tips menghadapi debt collector. Yang pertama, tetap tenang. Bila di tengah jalan ada seseorang yang mengaku debt collector hendak menyita sepeda motor Anda, tetaplah bersikap tenang dan kooperatif. Jangan takut dan jangan tanyakan keperluannya. Tetaplah bersikap sopan dan baik. Yang kedua, tanyakan identitasnya. Jangan mudah percaya bahwa debt collector tersebut merupakan perwakilan dari pihak leasing yang ingin menarik motor Anda. Untuk memastikannya, tanyakan kartu identitas sebagai bukti seperti kartu identitas perusahaan. Bila perlu, tanyakan nomor teleponnya untuk dimintakan konfirmasi kepada pihak leasing. Yang ketiga, tetap kooperatif. Tetaplah bersikap kooperatif. Artinya, jangan melawan dengan kekerasan atau marah-marah.
Apabila benar Anda memang menunggak angsuran, tujuan itikat baik Anda untuk segera membayar angsuran sepeda motor yang tertunggak, cobalah untuk terbuka kepada debt collector tentang masalah finansial yang Anda hadapi. Yang keempat, lapor polisi. Jika ketiga langkah tersebut yang telah saya sebutkan tadi telah Anda lakukan dan kolektor tetap memaksa bahkan melakukan ancaman, laporkanlah kepada pihak berwajib. Sebab debt collector biasanya juga akan melakukan teror secara rutin dengan datang ke rumah Anda. Bila hal itu terjadi, laporkan kepada RT RW di lingkungan rumah Anda. Jika hal itu tidak bisa membantu mengatasi, maka langkah selanjutnya adalah segera laporkan kepada polisi. 5. Bayar angsuran rutin dan tepat waktu. Sebagai langkah pencegahan, lakukan pembayaran angsuran secara rutin dan tepat waktu. Jangan menunda-nunda. Apabila Anda punya duit atau punya dananya, segera lakukan pembayaran. Karena biasanya kalau menunda-nunda, bisa saja nanti dana ini terpakai secara tidak sadar atau sadar, sehingga pembayaran yang seharusnya sudah terbayarkan jadi macet dan dananya pun sudah habis. Dan pastikan sebelum melakukan pembelian secara kredit, lakukan penghitungan matang agar terhindar dari risiko kredit macet. Sebab banyak sekali orang dalam melakukan perhitungan salah, ya, atau membohongi diri sendiri, yang artinya dalam kemampuannya sebenarnya dia tidak mampu untuk mengkredit suatu barang dengan cicilan sekian per bulan, tetapi memaksakan diri. Oleh karena itu, pada akhirnya mengalami kredit macet, lalu mobil atau motor pun ditarik oleh leasing atau pembiayaannya. Itulah beberapa hukum yang mengatur tentang penarikan kendaraan oleh debt collector. Jadi sebenarnya debt collector tidak berhak atau tidak bisa melakukan penarikan, sebab debt collector itu sebenarnya bukanlah bagian dari pembiayaannya atau leasing, dan tidak ada undang-undang yang mengatur penarikan kendaraan oleh debt collector. Itu tidak ada. Tetapi apabila nasabah bersedia menandatangani yang isinya menyerahkan unit secara sukarela kepada perusahaan atau pembiayaan melalui debt collector, maka debt collector itu bisa menarik unit atau mobil atau motor Anda. Tetapi apabila si nasabah tidak mau menandatangani surat apapun, maka debt collectornya tidak berhak untuk mengambil unit jaminan tadi. Apalagi memaksa Anda untuk menyerahkan unit. Kolektor tidak berhak melakukan itu. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi video berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.